Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan pada pagi ini kami melanjutkan surat An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya wa ma kana lil mu'minin ayyuktala mu'minan illa khata'a, dan bagi seorang yang beriman tidak patut membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah. Tersalah itu artinya tidak sengaja. Berarti tidak boleh seorang mukmin membunuh saudaranya yang mukmin dengan alasan apapun kecuali alasan yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari 3 alasan, yaitu karena membunuh jiwa. Salah satu dari 3 sebab di atas, maka tidak ada seorang pun dari masyarakat yang berhak membunuhnya dan yang berhak melaksanakan hukuman had. Itu adalah imam atau wakilnya. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dengan illa khoto'a itu merupakan istisna. Istisna yang kotik, pengecualian yang tidak berkaitan dengan yang sebelumnya. Kata yang disebutkan setelah huruf illa itu bukan merupakan bagian
dari yang sebelumnya. Jadi maknanya ialah secara mutlak Muslim itu tidak boleh membunuh saudaranya yang Muslim. Adapun pembunuhan yang bersalah ialah yang tidak dibarengi dengan unsur kesengajaan. Ayat ini turun berkenaan dengan Ayyisi bin Abi Robi'ah, saudara Abu Jahal dari pihak ibu. Ais ini adalah seorang muslim yang hidup dalam kondisi lemah, Pak, ketika itu di Mekah, sehingga orang kafir Quraisy itu menyiksanya karena keislamannya, ya. Yang memerintah penyiksaan itu adalah saudaranya sendiri. Siapa? Abu Jahal. Di antara orang yang ikut menyiksa itu adalah seorang yang bernama Al-Haris bin Yazid Al-Amiri. Siksaan itu sangat kejam, Pak, sehingga Ais ini menyimpan dendam. Oh ya apa ya? Disiksa ya, Pak. Ya, menyimpan dendam. Jika sudah bebas, dia ingin membalas dendam kepada Al-Haris gitu. Nah, belakangan Haris bin Al-Amiri ini masuk Islam gitu. Nah, sebelumnya kan belum, dan ikut menyiksa dengan Abu Jahal gitu. Nah, belakangan Haris bin Al-Amiri itu masuk Islam dengan baik serta pergi berhijrah. Sedangkan Ais bin Robi'ah ketika itu masih tertahan di Mekah dan tidak mengetahui keislaman Haris gitu. Nah, pada saat pembebasan kota Mekah terjadi, Ais ini dibebaskan. Suatu saat dia itu melihat Al-Haris gitu. Seketika itu Ais menyerang, Pak. Ya apa jenenge dendam ya, Pak. Seketika itu Ais menyerang dan berhasil membunuhnya. Ais belum mengetahui bahwa Haris telah masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini berkenaan dengan Ais gitu loh. Ini kalau nggak ngaji, gak melok subuh mari subuh kemudian rungokno ngono gak ero, Pak, iki gak ero. Jarene Pak Wahid mang bengi ya. Nggak rugi wes. Pokoknya gak lungguh sidilu ngenteni ngono wis gak ero wis pokoknya. Ini ilmu, Pak. Pak sinten sing mboten dugi wonten mambengi. Mboten apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini berkenaan dengan Ais yang membunuh Haris karena tersalah. Tersalah itu nggak sengaja gitu. Nah, sekarang kifarot pembunuhan karena tersalah. Nah, ini bab tentang kifarot pembunuhan karena nggak sengaja. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikutnya, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatum musallamatun ila ahlihi illa an saddaqu. Ayat yang berikutnya, Pak, siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah itu ya nggak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si pembunuh itu, si terbunuh itu, kecuali jika mereka itu keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Ada dua hal yang mesti ditunaikan, Pak, sehubungan dengan kasus pembunuhan tersalah. Orang nggak sengaja membunuh sesama muslim, yaitu kafarot atau diyat namanya. Kafarot itu harus dibayar, Pak.
kafarat itu harus dibayar oleh si pembunuh sebagai tebusan dosa besar yang telah dilakukannya, walaupun pembunuhan tersebut tidak sengaja. Apa meneh sengaja Pak ya? Nggak sengaja ada kafaratnya ya. Kewajiban membayar kafarat ini diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatahriru raqabatin mu'minah," hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Al-Qur'an membatasi bahwa hamba sahaya yang dimerdekakan itu harus beriman. Dibatasi, Pak. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat raqabah mukminah. Jelas Pak ya, raqabah itu hamba sahaya yang beriman. Tidak sah jika hamba sahaya dimerdekakan itu orang kafir. Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kafarat tidak sah bila hamba sahaya yang dimerdekakan itu masih kecil sampai dia memiliki maksud untuk beriman. Sedangkan Ibnu Jarir berpandangan bahwa memerdekakan hamba sahaya yang masih kecil itu sah bila kedua orang tuanya telah beriman. Ini Ibnu Jarir. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa memerdekakan hamba sahaya yang muslim berapapun umumnya, baik masih kecil maupun sudah dewasa, tetap sah. Seorang laki-laki dari kalangan Ansor bersama hamba sahaya perempuannya yang berkulit hitam itu pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki kewajiban untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jika engkau melihat hamba saya ini seorang mukmin, niscaya aku akan memerdekakannya." Rasulullah SAW bertanya kepada hamba saya itu, "Loh, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah?" Dia menjawab gini, "Iya." "Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Allah?" Dijawab, "Iya." "Apakah kamu beriman kepada kebangkitan setelah kematian?" Dia menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah berkata, "Bebaskanlah dia." Hadis riwayat Ahmad, sanadnya sahih, dan adanya sahabat yang tidak diketahui namanya tidak mempengaruhi kesahihan hadis ini. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami mengisahkan, Pak, bahwa dia membawa seorang hamba sahaya perempuan yang masih kecil. Lalu Rasulullah bertanya kepada hamba saya itu, "Di mana Allah?" Dia menjawab, si anak kecil itu, Pak, hamba sahaya yang kecil itu ditanya oleh Nabi, "Di mana Allah?" Anak kecil ya ngomongnya ini sak ruwe, Pak, "Di langit," gitu. "Loh, siapa aku?" Nah, ini anak kecil, ini pertanyaan anak kecil dengan dewasa berbeda. Nabi, "Siapa aku?" Dia menjawab, "Engkau adalah utusan Allah." Anak kecil itu loh, ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Bebaskanlah seorang hamba saya ini, seorang yang beriman." Boleh kan? Ini hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad. Nah itu, Pak, itu yang kafarat tadi, kafarat. Sekarang membayar diat kepada keluarga terbunuh. Kewajiban berikutnya yang ditunaikan si pembunuh ialah membayar diat kepada keluarga terbunuh sebagai ganti dari kematian kerabat dekat-dekatnya. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah, "Wadiyatum musallamatun ila ahli." Membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu. Para ulama berbeda pendapat ini mengenai diat pembunuhan yang tersalah. Tersalah itu yang tidak sengaja. Yang pertama, diat wajib ditunaikan berupa 5 macam. Nah, 5 macam ini dijelaskan dalam hadis
Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW memutuskan diat itu untuk kasus pembunuhan tersalah, yaitu berupa 20 bintu makhotoh. Apa bintu makhotoh itu, Pak? Unta betina yang usianya memasuki 2 tahun. Ya, ini diatnya. Kemudian 20 bani makhotoh dzukur. Apa itu? Unta jantan yang usianya memasuki 2 tahun. Yang berikutnya 20 bintu labun. Unta betina usianya memasuki 3 tahun. 20 ya, Pak. Kemudian 20 jazaah, unta yang usianya memasuki 5 tahun. 20 unta ya, Pak. Dan 20 hikoh, unta betina yang usianya memasuki 4 tahun. Ini dijelaskan dalam hadis An-Nasai, Tirmidzi, hadisnya sahih. Ada yang kedua, diat wajib ditunaikan berupa 4 macam. Diat ini wajib dibayar oleh keluarganya si pembunuh dan bukan diambil dari harta si pembunuh. Asy-Syafi'i berkata, aku tidak mengetahui adanya perbedaan bahwa Rasulullah memutuskan diat wajib dibayar oleh keluarga si pembunuh. Dalilnya, Abu Hurairah mengisahkan 2 orang perempuan dari Bani Khuzail itu bertengkar. Lalu salah seorang dari mereka itu melemparkan batu, Pak, kepada wanita yang lain hingga membunuhnya. Dilempar batu loh, mati. Termasuk janin yang di perutnya itu. Lalu masing-masing kaum mengadukan kasus ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memutuskan bahwa diat atas janin ialah dengan memerdekakan hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan diat atas wanita yang dibunuh dibebankan kepada keluarga yang membunuh. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum pembunuhan syibhul amat, pembunuhan yang seperti disengaja, ini disengaja, ini sengaja, Pak, ya. Disamakan dengan hukuman pembunuhan tersalah dari segi kewajiban membayar diat. Tetapi pembunuhan syibhul amat, diatnya itu wajib dibayarkan sebanyak 3 macam sebagaimana pembunuhan yang disengaja. Karenanya ada kemiripan di antara keduanya. Abdullah bin Umar mengisahkan Rasulullah itu pernah mengutus Khalid bin Walid kepada Bani Jazimah untuk mengajak mereka itu masuk Islam. Namun mereka tidak mengatakan aslamna, kami tidak masuk Islam, kami telah masuk Islam, aslamna. Yang mereka katakan justru apa? Syabakna, bukan aslamna, tapi sabakna, kami telah keluar loh. Maka Khalid pun membunuh mereka. Diajak ngomong unwe, bukan aslamna, malah asbakna gitu. Hal tersebut langsung dibunuh oleh Khalid bin Walid, Pak. Hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, sungguh aku berlepas diri kepadamu dari tindakan Khalid. Ngono tok langsung dibunuh sampai Khalid bin Walid, Pak. Nabi berdoa itu. Rasulullah lalu mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membayar diat atas orang yang terbunuh dari kalangan mereka. Beliau juga membayarkan ganti atas harta mereka yang rusak. Bahkan milaghatul qalbi pun beliau itu ganti. Luar biasa, Nabi ini tanggung jawabnya, Pak, ya. Sing membunuh Khalid karena yang mengutus itu kan Nabi. Tanggung jawab Nabi ternyata. Nabi itu luar biasa tanggung jawabnya. Karena yang memerintah Nabi. Khalid telah membunuh Bani Jazimah dengan tidak sengaja.
Penyebabnya adalah mereka mengatakan sabakna. Kata tersebut diucapkan oleh orang Quraisy untuk menghina kaum muslim. Ya jeneng Khalid bin Walid ya muring-muring dia. Khalid mengira mereka itu adalah orang kafir telah menghina kaum muslim. Akhirnya Khalid membunuh mereka karena salah memahami maksud mereka ini. Oleh karenanya Rasulullah membayarnya diat mereka. Kata milaghotul qalbi artinya wadah tempat minum anjing. Loh ngono Pak. Ya. Maksudnya Rasulullah membayar harga semua barang yang rusak, sekalipun berupa barang yang tidak berharga sama sekali. Luar biasa tanggung jawab Nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa diat atas kesalahan yang dilakukan imam ataupun wakilnya dibayarkan dari baitul mal. Nah, firman Allah yang berikutnya, illa an saddaqu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh itu membebaskan pembayaran. Wis gak usah wis dibebasno, wis gak usah. Apabila keluarga terbunuh menggugurkan haknya dari diat yang wajib dibayarkan oleh keluarga si pembunuh, lalu menyedekahkannya kepada si pembunuh, maka hal yang demikian itu diperbolehkan, Pak. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah, jika dia si pembunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia orang beriman, Pak, maka hendaklah si pembunuh itu memerdekakan hamba saya yang beriman. Apabila orang yang dibunuh itu mukmin tetapi keluarganya kafir, nah ini, atau walinya adalah musuh yang memerangi kalian, maka mereka tidak mendapatkan apa diat. Tujuannya agar mereka tidak menggunakan diat itu untuk memerangi kalian. Jelas, Pak. Kita membunuh orang mukmin tapi keluarganya kafir, gitu loh. Apa walinya, maka mereka tidak mendapatkan diat, gitu loh. Ya, dalam kondisi semacam ini mereka hanyalah memperoleh kafarat saja, bukan diat. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah, dan jika dia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabian, siapa yang tidak mendapatkan hamba saya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini 2 bulan apa? Berturut-turut ini namanya. Kemudian taubatan minallahi wa kana Allahu aliman hakima, sebagai taubat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Berarti kalau orang yang itu kafaratnya itu apa? Diatnya itu apa? Kalau memang gak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam, dan siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Neraka jahanam. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa renungi bersama, dan ini masih banyak haram membunuh muslim tanpa alasan yang benar. Nah, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan tentang ini. Memang kalau tidak disampaikan kita tidak tahu, yang tahu cuma apa? Hakim tok, Pak. Hakim tahu kan, Pak, hakim ini. Nek pengadilan itu hakim tahu. Mosok yang tahu hakim tok, mosok kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat renungan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak lagi